Rezim Ayatollah di Iran memiliki peluang yang sempit untuk menerima kekalahan atau militer. Amerika Serikat dalam kerjasama erat dengan pasukan pertahanan Israel akan meningkatkan aktivitas mereka ke tingkat yang tak terbayangkan pada apa yang disebut tangga dominasi eskalasi. Elemen-elemen yang tersisa dari rezim Iran memiliki kesempatan lain untuk bekerja sama dengan Presiden Trump Kangark secara permanen meninggalkan ambisi nuklir mereka dan berhenti secara aktif mengancam Amerika dan sekutu-sekutu kita. Namun preferensi Presiden selalu perdamaian. Tidak perlu ada lagi kematian dan kehancuran. Namun, ya jika kenyataan saat ini, jika mereka gagal memahami bahwa mereka telah dikalahkan secara militer dan akan terus dikalahkan, Presiden Trump akan memastikan mereka terpukul lebih keras daripada yang pernah mereka alami sebelumnya. Presiden Trump tidak menggertak dan dia siap untuk melepaskan malapetaka. Iran tidak boleh salah perhitungan lagi. Kesalahan perhitungan terakhir mereka telah merugikan para pemimpin senior ELSO, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Bahanan Udara mereka. Kekerasan apapun setelah titik ini akan terjadi karena rezim Iran menolak untuk memahami bahwa mereka telah dikalahkan dan menolak untuk mencapai kesepakatan. Penting untuk digarisbawahi bahwa sementara Amerika Serikat memberikan kesempatan pada diplomasi dengan ultimatum 5 hari Presiden Donald Trump yang akan berakhir besok, pada hari Jumat Komando Pusat AS dan IDF terus bertahan tanpa henti dan semakin melemahkan infrastruktur teror rezim Ayatollah di seluruh negeri. Kita berada di minggu keempat kampanye dan tetap sesuai rencana atau lebih cepat dari rencana dalam mencapai tujuan militer yang sangat jelas untuk menghilangkan kemampuan Iran untuk memproyeksikan kekuatan dengan cara yang berarti di luar perbatasannya. Pasukan AS telah menyerang lebih dari 10.000 target militer. Faktanya, kami telah menyerang target ke 10.000 Iran beberapa jam yang lalu. Dan jika Anda menggabungkan apa yang telah kami capai dengan keberhasilan sekutu Islam kami, Gopal bersama-sama kami telah menyerang ribuan target lainnya, yang dengan jelas menunjukkan bahwa kita lebih kuat jika bersama-sama. Serangan presisi kami telah melumpuhkan pertahanan udara Iran dan penerbangan tempur kami di atas Iran memberikan dampak nyata. Menarik untuk diketahui bahwa 12 pembicaraan dikatakan sedang berlangsung. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi terus berbohong dengan nyaman tentang mengadakan pembicaraan dengan Amerika Serikat di. Sejauh ini belum ada negosiasi yang terjadi. Saya nyatakan dengan tegas bahwa belum ada negosiasi atau dialog dengan pihak Amerika. Namun, dalam beberapa hari terakhir, pihak Amerika telah mulai mengirimkan berbagai pesan melalui berbagai perantara. Pesan yang disampaikan melalui negara-negara sahabat kami dan kami menanggapinya dengan menyatakan posisi kami atau mengeluarkan peringatan yang diperlukan tidak disebut negosiasi atau dialog. Itu hanyalah pertukaran pesan melalui teman-teman kami. Menurut narasi rezim di Amerika Serikat harus menerima kekalahan sebelum Republik Islam setuju untuk mengakhiri perang Abeli yang secara progresif mendorong rezim Ayatollah ke jurang kehancuran. Kami ingin perang berakhir, tetapi dengan cara yang kami inginkan, dengan cara yang memastikan perang tidak akan terulang, dan musuh-musuh kami belajar dari pengalaman sehingga mereka tidak akan berpikir untuk menyerang Iran lagi. Kedua, kerusakan yang diderita rakyat Iran harus dikompensasi. Diplomat tertinggi rezim tersebut melanjutkan dengan membahas keputusan Iran untuk memblokir Selat Hormuz bersamaan dengan serangan terhadap negara-negara Teluk Arab. Dari sudut pandang, Selat Hormuz tidak sepenuhnya tertutup. Selat itu hanya tertutup bagi musuh kami. Itu wajar. Kami sedang dalam keadaan perang. Kawasan ini adalah zona perang, dan tidak ada alasan untuk membiarkan kapal-kapal musuh kami dan sekutu mereka lewat. Namun tetap terbuka bagi pihak. Pesan kami kepada negara-negara di kawasan itu jelas. Mereka harus menjauhkan diri dari Amerika Serikat. Mereka harus memisahkan diri dari serangan AS terhadap rakyat Iran yang sepenuhnya ilegal, sepenuhnya tidak dapat dibenarkan dan tidak memiliki legitimasi. Hasilnya, negara-negara Teluk Persia bahkan tidak mengutuknya. Penting untuk digarisbawahi bahwa Iran telah menghubungi negara-negara Teluk Arab mendesak mereka untuk menengahi penghentian permusuhan dengan Amerika. Namun OM Jubara BM Mendoris Video pejabat Indo-Barika Absolon Selim Punduar Teheran teluk menanggapi Presiden senior sejak kisah menjawab Ayatollah untuk menghentikan agresinya terhadap wilayah masing-masing yang telah menjadi sasaran ribuan serangan tak beralasan terhadap sasaran sipil. Selain itu, Kerajaan Arab Saudi Uni Emirat Arab dan aktor regional lainnya yang menjadi sasaran agresi tak beralasan Iran telah mengubah nada bicara mereka secara drastis dalam beberapa hari terakhir.
mendesak Amerika Serikat untuk lebih keras lagi menekan rezim Ayatollah di Iran. Kerajaan Arab Saudi bahkan melangkah lebih jauh dengan mengumumkan bahwa mereka akan melancarkan operasi udara terhadap Iran jika RG tetap bersikap agresif terhadap wilayah kerajaan tersebut. Sementara itu, Israel mengumumkan bahwa mereka telah berhasil melenyapkan pemimpin Angkatan Laut Garda Revolusi Islam. Malam ini, dalam operasi yang tepat dan mematikan, IDF melenyapkan Komandan Angkatan Laut Garda Revolusi Tangiri bersama dengan anggota senior Komando Angkatan Laut. Orang yang bertanggung jawab langsung atas aksi teroris penambangan dan pemblokiran jalan Hormuz untuk pengiriman diledakkan dan dilenyapkan. Ini adalah pesan yang jelas kepada semua anggota senior organisasi teroris Iran, Garda Revolusi, yang saat ini mengendalikan Iran. IDF akan memburu dan melenyapkan Anda satu persatu. Ini juga merupakan berita penting bagi mitra Amerika kami sebagai ungkapan bantuan IDF dalam membuka Selat Hormuz dan kemitraan bersejarah antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu antara kedua negara dan kedua militer. Kami terus beroperasi di Iran dengan sekuat tenaga untuk mencapai tujuan perang. Dan sebelumnya, selama pertemuan dengan Kepala Dewan Regional Komunitas Israel di Israel Utara yang menjadi sasaran serangan berulang oleh proksi Iran-Lebanon, Perdana Menteri Brunei menyoroti bahwa kampanye gabungan Israel dengan Amerika Serikat melawan rezim Ayatollah di Iran membuahkan hasil yang tak terbayangkan. Israel lebih kuat dari sebelumnya, dan Iran lebih lemah dari sebelumnya. Israel masih berusaha dengan segala cara. Namun kami telah mengubah pola perilaku terhadap kami. Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya bukan satu-satunya yang mengatakan ini. Sebaliknya, negara-negara di kawasan itu mengatakan ini dan kemungkinan muncul di sini untuk aliansi yang tidak pernah kami impikan karena penilaian mereka terhadap kekuatan negara Israel dan tekad terhadap kekuatan Israel serta ketahanan warga Israel. Semuanya cocok satu sama lain. Ada penilaian yang sama sekali berbeda tentang kekuatan Israel dan peran Israel di kawasan itu. Dan jika ini berlaku untuk seluruh Timur Tengah, bahwa itu tentu benar dan juga harus diungkapkan di utara negara itu dan dalam masalah-masalah yang telah kita tangani. Perdana Menteri Netanyahu melanjutkan dengan menyoroti niat Yerusalem melalui proksi Iran yang telah meneror penduduk Israel Utara serta penduduk Lebanon terlalu lama. Pertama-tama, saya ingatkan Anda semua tentang ancaman yang telah dibangun Hizbullah selama hampir 40 tahun. Dan jumlahnya mencapai 150.000 roket dan rudal. Ini adalah wilayah yang paling terkonsentrasi di dunia dalam hal rudal dan roket yang tentu saja ditujukan ke Galilea dan tentu saja ditujukan ke kota-kota Israel. Dan ada ancaman bahwa mereka pada dasarnya akan mengubah Galilea dan kota-kota Israel. Dan semua kota Israel menjadi pulau-pulau runtuhan, menjadi pulau-pulau. Kami sebagian besar telah menghilangkan ancaman ini dan masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Kedua, kami menghadapi ancaman invasi darat. Invasi oleh ribuan teroris Radwin di atas tanah dan bawah tanah. Kami telah menghilangkan ancaman ini. Ancaman ini tidak. Penting untuk digarisbawahi bahwa selama 2 hari terakhir, pemerintah Lebanon mengumumkan pil Sonsona, mengatakan kepada duta besar Iran di Beirut sebuah tindakan yang memicu Garda Revolusi Islam untuk meluncurkan rudal balistik ke ibu kota Lebanon, rudal balistik ke ibu kota Lebanon. Menarik juga untuk dicatat bahwa rudal balistik itu dicegat oleh kapal angkatan laut yang berada di selatan perairan teritorial Lebanon. Sementara itu, keputusan berani Beirut untuk mengusir duta besar Iran dipuji oleh Israel dengan Menteri Luar Negerinya mendesak pemerintah Barat untuk mengikuti jejak Lebanon untuk. Saya menyambut baik pengumuman dari Kementerian Luar Negeri Lebanon kemarin untuk mengusir duta besar Iran dari Lebanon. Iran adalah negara kedaulatan Lebanon yang secara tidak langsung menduduki Lebanon oleh Hizbullah dan menyeret Lebanon ke dalam perang yang bertentangan dengan keinginan rakyat dan pemerintah Lebanon.
Saya menyerukan kepada negara terhormat Anda untuk melakukan apa yang Lebanon putuskan untuk lakukan untuk mengusir duta besar Iran dari negara Anda. Iran jelas bertindak terhadap lebih dari 10 negara secara bersamaan tanpa batasan apapun, melanggar hukum internasional sebagai sebuah strategi semalam. Dan saya pasang negara harus meningkatkan tekanan politik juga terhadap Republik Islam Iran.